Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda soleh-soleha hari ini? Ustazah harap selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa juga untuk mendoakan Ustaz dan Ustazah supaya selalu dalam keadaan sehat. Nah, baiklah Ananda, alhamdulillah hari ini kita bersama-sama kembali di mata pelajaran IPA bersama dengan Ustazah. Kita sudah masuk bab yang kelima di mata pelajaran IPA semester 2 ini. Nah, jadi Ananda, hari ini kita akan membahas tentang lapisan bumi. Dan untuk subbab materi kita hari ini, kita akan fokus pada lapisan atmosfer. Oke, sebelum mulai pelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Siapkan diri Ananda, siapkan alat tulisnya, catat hal-hal penting yang Ustazah sampaikan, dan bersemangat dalam belajar agar senantiasa diberi kemudahan. Terima kasih, selamat belajar. Ananda, tujuan pembelajaran kita hari ini simpel saja, yaitu Ananda mampu menjelaskan karakteristik lapisan atmosfer. Internalisasi nilai Islam pada materi kita hari ini terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 29, yang artinya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Ananda, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allah itu adalah pencipta, baik langit maupun bumi. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, dan termasuk juga Allah yang menciptakan lapisan-lapisan yang ada di bumi ini. Oleh sebab itu, mari kita pelajari ya lapisan-lapisan bumi agar kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu atmosfer. Jadi secara umum, bumi itu terdiri atas 3 komponen utama, yaitu komponen campuran atau gabungan dari gas itu disebut dengan atmosfer, dan komponen padatan disebut dengan litosfer, serta komponen dari air atau zat cair disebut dengan hidrosfer. Nah, hari ini kita akan fokus pada lapisan atmosfer terlebih dahulu ya. Jadi atmosfer atau komponen gas itu katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmosfer, yang terdiri dari 2 kata, yaitu ada atmos yang berarti uap dan sfera yang berarti lapisan. Jadi atmosfer itu secara singkat adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Nah, walaupun atmosfer bumi itu tidak serta-merta terdiri dari gas saja, ada sedikit cairan dan ada sedikit padatan yang menyelimuti bumi kita. Dari permukaan bumi hingga luar angkasa, itu yang disebut dengan atmosfer. Oke, sekarang komposisi gas pada atmosfer. Atmosfer ini merupakan campuran dari beberapa gas ya. Bisa kita lihat di gambar berikut. Yang dominan adalah gas nitrogen. Jumlahnya 78% dari lapisan atmosfer itu terdiri atas nitrogen. Banyak ya, 78%. Kemudian 21%-nya berupa oksigen. Dan sisanya itu terdiri dari zat-zat lain seperti argon, karbon dioksida, ada helium, ada neon, ada metana, dan zat lain seperti xenon, ozon, dan lain sebagainya. Itu jumlahnya hanya 1%. Ya, semua yang zat-zat tambahan tadi jumlahnya 1%. Masih ingat nggak tentang pelajaran di bab kemarin tentang pemanasan global? Pemanasan global kan dipengaruhi oleh banyaknya zat metana dan karbon dioksida. Jadi normalnya atmosfer kita tuh memang sudah ada karbon dioksida dan metana, tapi jumlahnya tuh sangat sedikit, yaitu kurang dari 1%. Jadi ketika itu sudah lebih dari batas normal, maka terjadilah pemanasan global. Nah, jadi ini adalah komposisi normalnya atau optimal dari atmosfer kita. Ini adalah komposisi yang baik untuk atmosfer. Oke, jadi ini adalah komposisi gas pada atmosfer. Kita lanjutkan ke lapisan-lapisan atmosfer. Oke, jadi sebenarnya lapisan atmosfer itu terbagi lagi. Kalau Ananda pernah menyeduh kopi dan Ananda mengamati kalau kopi itu kita seduh dan kita biarkan, maka nanti kita akan menemukan perbedaan ya atau gradasi. Terlihat seperti berlapis-lapis tuh pada gelas kopi tersebut. Ada yang warnanya lebih cerah, nah ada yang warnanya lebih gelap.
Seperti itu juga layaknya atmosfer bumi, terdiri dari berbagai lapisan. Nah, lapisan-lapisan ini secara umum terbagi menjadi 5 lapisan ya. Dan dari masing-masing lapisan itu akan terjadi peristiwa-peristiwa khusus ya. Atau terjadi aktivitas-aktivitas khusus di lapisan-lapisannya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan ini dimulai dari permukaan laut sampai ketinggian 8 km. Jadi sebenarnya kita ini berada di lapisan atmosfer, tepatnya di lapisan troposfer. Karena kita kan beraktivitas itu, sekitar kita kan terdiri dari udara, terdiri dari gas. Nah, berarti kita berada di lapisan atmosfer bumi juga, walaupun atmosfernya itu di bagian terbawah ya, atau di bagian troposfer. Jadi ketinggiannya itu dari permukaan laut sampai 8 km. Dan dia mengandung banyak air. Terjadi di situ peristiwa evaporasi dan kondensasi ya. Jadi troposfer ini berlangsung sistem bumi seperti adanya hujan, angin, salju, dan awan itu terjadi di lapisan troposfer juga. Kita lanjut ke lapisan berikutnya. Naik sedikit dari troposfer tadi, kita akan masuk ke lapisan stratosfer. Nah, jadi di lapisan stratosfer ini ciri khasnya adalah dia mempunyai ketinggian antara 12-50 km setelah troposfer. Ada berbagai macam wilayah, daerah eksotermis, inversi suhu, dan juga inversi suhu kuat. Tidak mengalami sirkulasi dan turbulensi, sehingga di lapisan ini biasanya pesawat terbang itu melintas di lapisan stratosfer ini, berarti di atas dari lapisan troposfer. Jadi itu tempat untuk pesawat melintas. Makanya kalau pesawat melintas itu dia berada di atas awan. Nah, kan lapisan awan tadi berada di bawahnya atau di lapisan troposfer. Di sini ada awan tapi sedikit sekali jumlahnya dan tidak ada aktivitas cuaca ya. Jadi tidak mengganggu penerbangan. Dan disinilah terdapat lapisan yang mengandung gas ozon atau O3. Nanti kita akan bahas tentang gas ozon ini lebih detailnya lagi. Kita lanjut. Setelah stratosfer ada lapisan mesosfer. Jadi dia di atas dari stratosfer tadi ya. Lapisan ini adalah lapisan yang terjadi peristiwa seperti fenomena meteor ya. Jadi meteor-meteor itu dia jatuhnya di lapisan mesosfer ini, atau kalau kita sebut biasanya bintang jatuh, yaitu kalau terlihat ketika malam hari itu terjadinya di lapisan mesosfer. Terlihat dekat padahal sangat jauh ya. Itu adalah lapisan mesosfer. Jadinya adalah ketinggiannya 50-80 km setelah stratosfer. Lanjut ke lapisan termosfer. Jadi lapisan termosfer ini secara umum berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Jadi pernah pesawat ulik-alik dari NASA ya melakukan peluncuran teleskop namanya teleskop Hubble. Nah, mereka mengorbitnya pada lapisan termosfer ini. Jadi lapisan termosfer itu sangat tinggi ya, tingginya dari 80 sampai 250 km. Nah, di sana juga suhunya panas sekali, makanya disebut dengan termo. Termo kan berarti panas ya. Panasnya itu bisa mencapai 1982 derajat Celcius. Nah, ketika malam hari biasanya kita bisa mendengarkan suara ya, contohnya radio, siaran radio dengan lebih jelas. Nah, karena di situ ada yang namanya lapisan ionosfer. Pada siang hari, energi dari matahari ini mengenai partikelnya sehingga tidak bisa atau dia menyerap gelombang, tidak bisa mengantarkan. Namun ketika malam hari, energi mataharinya berkurang, pancaran gelombang suara tadi bisa dihantarkan lebih jelas. Nah, itu. Jadi ini adalah peristiwa yang terjadi di lapisan termosfer ya. Oke, kita lanjut ke lapisan sesudah termosfer, yaitu lapisan paling luar atau disebut dengan eksosfer. Ingat kata X berarti luar. Ini adalah lapisan yang paling jauh dari permukaan bumi. Ketinggiannya 700 km di atas permukaan bumi. Jadi setelah eksosfer ini tidak ada lagi lapisan bumi, yang ada adalah
luar angkasa ya. Nah, jadi di sini tempat mengorbit satelit buatan manusia yang mengitari bumi itu berada di lapisan eksosfer. Jadi dia bisa mengontrol bagaimana keadaan di bumi dan juga keadaan di luar angkasa ya. Nah, kalau kalian pernah menonton video atau film tentang penjelajahan luar angkasa, biasanya kita sering ya berbagai macam film-film itu. Nah, kita bisa melihat satelit-satelitnya, pesawat luar angkasanya, orbitnya itu di atas bumi. Nah, itu adalah lapisan dari eksosfer. Nah, kenapa di orbitnya di sana? Karena di lapisan eksosfer ini dia memiliki sedikit molekul. Tekanan udara itu sangat rendah. Jadi pesawat luar angkasa tadi mudah gitu untuk mengorbit, pergerakannya juga mudah ya, tidak ada tekanan-tekanan udara di sana. Jadi itu untuk lapisan eksosfer. Nah, sekarang kita akan mempelajari tekanan udara. Karena yang kita bahas adalah lapisan atmosfer, berarti berkaitan dengan gas atau udara. Jadi kita harus tahu tekanan udara. Tekanan udara normal pada atmosfer bumi itu berada pada garis lintang 45 derajat dengan suhu 0 derajat Celcius. Jadi besar tekanan udara itu satuannya ATM atau atmosfer. Nah, tekanan udara ini diukur berdasarkan tekanan gaya pada permukaan dengan luas tertentu. Jadi tekanan yang dimiliki oleh suatu ruang ya, tekanan udara ini. Nah, pada lapisan-lapisan bumi atau yang khususnya lapisan atmosfer, itu kan dia punya ketinggian yang berbeda-beda ya. Jadi kalau atmosfer yang menyelimuti bumi itu mempunyai tekanan udara yang semakin menurun jika ketinggiannya bertambah. Artinya seperti ini. Anda pernah melihat perlombaan panjat pinang? Nah, pada lomba panjat pinang itu kan yang berada di paling bawah yang merasakan beban paling berat ya, karena dia menopang orang-orang yang di atasnya. Sama dengan tekanan udara, semakin rendah semakin banyak tekanan udaranya atau semakin kuat. Sebaliknya, bila semakin tinggi maka tekanan udaranya juga semakin kecil. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya suhu yang ada di atmosfer. Suhu yang ada di atmosfer itu berasal dari energi matahari ya. Pada dasarnya semua sumber energi terbesar di galaksi Bima Sakti atau alam semesta ini berasal dari energi matahari. Energi matahari itu dipancarkan dalam bentuk radiasi dan mencapai ke permukaan bumi. Jadi radiasi matahari itu kan melewati atmosfer kita. Tapi tidak semua gas penyusun atmosfer itu bisa menyerap energi panas. Makanya terjadilah perbedaan suhu. Bisa dilihat di gambar berikut ini, Ananda. Ini adalah grafik dari perubahan temperatur atau suhu pada lapisan atmosfer ya. Nah, jadi pada ketinggian altitude-nya ini adalah suhu yang terjadi. Kisaran dari 20, kemudian ada yang menurun suhunya, ada yang naik lagi suhunya ya, berdasarkan ketinggian dan seterusnya. Sampai di lapisan termosfer ini, dia berada di suhu yang paling tinggi ya, atau paling panas. Oke, jadi itu perbedaan suhu di atmosfer. Dipengaruhi oleh molekul gas penyusun dari lapisan atmosfer yang berbeda-beda, dan kemampuan mereka dalam menyerap energi panas radiasi matahari, sehingga terjadilah perbedaan suhu. Nah, selanjutnya kita akan belajar lapisan ozon. Apa itu lapisan ozon? Nah, lapisan ozon adalah lapisan pelindung sinar ultraviolet yang secara alami terdapat di bagian stratosfer tadi yang sudah disebutkan. Ozon ini adalah reaksi antara oksigen dengan sinar ultraviolet. Jadi dia adalah O3, unsur kimianya. Nah, apabila terjadi kerusakan ozon atau bolongnya lapisan ozon akibat aktivitas manusia ya, yang menyebabkan terjadinya pemanasan global, akhirnya ozon menipis, maka sinar matahari itu tidak lagi dapat dijaga atau dilindungi oleh ozon. Dia langsung terpancar ke bumi. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini adalah gambaran dari
meluasnya lubang ozon ya, akibat dari pemanasan global, akibat dari zat-zat yang ada di bumi seperti CFC ya. Kemarin sudah saya jelaskan juga tentang klorofluorokarbon, gas yang berasal dari pendingin es. Jadi satu molekul klorin itu dapat merusak 10.000 sampai 100.000 molekul ozon. Nah, jadi semakin banyak menggunakan CFC, semakin banyak klorin, maka semakin besarlah kerusakan yang ada di lapisan ozon kita. Jadi seperti itu. Sama juga karbon, hasil dari pembakaran itu menyebabkan penipisan dan bahkan terjadilah pelubangan ozon. Nah, jadi Ananda, itu materi kita hari ini. Kita sudah mempelajari tentang pengertian atmosfer, kemudian ada juga tadi komponen-komponen gas yang ada di atmosfer, lapisan-lapisan atmosfer. Saja juga menjelaskan sedikit tadi ya tentang tekanan udara dan juga ada yang namanya lapisan ozon. Nah, jadi kesimpulan materi kita hari ini, atmosfer itu adalah lapisan uap atau gas yang menyelimuti bumi. Atmosfer itu merupakan campuran dari beberapa gas, tadi sudah saya sebutkan komponennya. Lapisannya terdiri dari lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, kita sudah membahas tentang atmosfer bumi. Nah, jadi Ananda jangan lupa ya untuk mempelajari kembali materi yang sudah disampaikan, dan kita akan bertemu kembali. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang lapisan-lapisan bumi yang lain. Semoga materi yang sudah disampaikan bermanfaat, Ananda bisa memahaminya. Jangan lupa untuk selalu berusaha membantu ayah bunda di rumah dan mengerjakan ibadah-ibadahnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.